Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kembali kita bisa bersama-sama menggali firman Tuhan di minggu ini. Bersama saya Pendeta Eko Yohanes. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-22 di perikop yang terakhir. Mari saya mau mengajak setiap kita membaca sama-sama. LAI memberikan sebuah judul hubungan antara Yesus dan Daud. Ayat yang ke-41, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk menyingkapkan kebenaran ini. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau untuk menyingkapkan rahasia kebenaran ini, sehingga setiap kami boleh memahami kebenaran itu dan akan memerdekakan hidup kami. Kami berdoa, tuntun terus kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat atau dari perikop yang kita baca hari ini adalah serangan balik Tuhan Yesus untuk menguji kemurnian iman dari orang-orang Farisi. Mereka berulang-ulang mempertanyakan tentang segala hal kepada Yesus. Tujuan mereka adalah untuk menjebak, untuk menjatuhkan, untuk membenarkan pendapat mereka. Pertanyaan Tuhan Yesus ini tujuannya adalah membuka pemahaman mereka secara utuh. Tuhan Yesus mendatangi mereka secara kelompok waktu mereka sedang berkumpul. Tuhan tidak menanyakan secara pribadi kepada salah satu orang-orang Farisi. Namun ketika mereka sedang berkumpul, mungkin mereka sedang mencoba menyusun sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Yesus dengan tujuan menjebak dan menjatuhkan. Waktu mereka dalam keadaan berkumpul, Tuhan Yesus datang dan mempertanyakan pertanyaan ini. Menurut mereka, siapakah Mesias ini? Mereka menjawab bahwa dia adalah anak Daud. Lalu Tuhan mempertanyakan lagi, jika ia adalah anak Daud, bagaimana mungkin Daud itu mengatakan bahwa dia adalah tuannya? Pertanyaan ini tidak masuk dalam logika orang-orang Farisi. Mereka mungkin mempertanyakan, iya ya, bagaimana mungkin kalau Mesias itu adalah keturunan Daud, tetapi Mesias itu adalah tuannya? Dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan buat Bapak Ibu Saudara untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah belajarlah firman Tuhan secara utuh. Jangan sepotong-potong. Betapa mengherankan kalau kita memperhatikan orang-orang Farisi yang kita tahu menguasai kitab suci, namun ternyata tidak mampu memberikan sebuah jawaban yang tepat dan benar tentang apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Tahukah saudara kenapa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu? Itu karena pemahaman mereka yang sangat sempit dan yang sepotong-potong akan setiap firman yang mereka baca. Mereka hanya belajar tentang firman Tuhan sebagai ilmu pengetahuan, logos, sehingga mereka hanya terpaku kepada apa yang tertera dan tertulis. Mereka tidak mempelajarinya dalam pimpinan dan tuntunan roh, sehingga mereka tidak menangkap sebuah kebenaran yang akan memerdekakan mereka. Akibatnya mereka memberikan sebuah jawaban dan memahami Mesias itu hanya sebagai anak Daud, bukan Tuhan, hanya sekedar nabi.
Jika Bapak Ibu Saudara menyadari betapa bahayanya ketika kita memiliki sebuah pemahaman yang demikian, kita menganggap dan mengambil, mempercayai firman-firman atau ayat-ayat Alkitab sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, dan tidak mempelajari firman Tuhan ini secara utuh, sehingga pengajaran yang kita bawa itu tidak utuh, bukanlah sebuah kebenaran yang benar-benar benar. Kita bisa katakan bahwa itu sebuah pemahaman yang kita anggap baik atas hidup kita. Dan sebuah pengharapan itu tanpa sadar membawa kita kepada pengharapan yang sia-sia. Mereka menanti-nantikan tentang Mesias yang akan menjadi penyelamat. Namun ketika mereka melihat Yesus, mereka berpikir secara logika. Mereka mulai menganalisa apakah Yesus itu adalah Mesias atau bukan. Mereka mulai mempertanyakan tentang Yesus, tentang kebenaran yang mereka sendiri, orang-orang Farisi sendiri, hanya memahaminya sepotong-potong. Sehingga sampai hari ini mereka selalu menantikan Mesias, seorang yang akan menyelamatkan hidup mereka. Ironis sekali, seorang yang mengerti firman Tuhan namun sepenggal-penggal, sehingga pengharapan akan setiap janji itu menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita membiasakan diri untuk belajar dan menggali firman Tuhan atau membaca perikop-perikop firman Tuhan yang kita anggap ini sesuatu yang menguntungkan buat kita. Sedangkan kita mengabaikan sebuah perintah, sebuah larangan yang Tuhan ingin kita juga lakukan. Alkitab berkata bahwa jika kita mengenal Tuhan, maka kita harus hidup dalam seluruh firman-Nya. Oleh karena itu kita perlu untuk belajar secara menyeluruh, secara utuh, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, supaya kita boleh mengerti dan memahami secara benar siapa Tuhan dan siapa Allah. Apabila kita salah memahami firman Tuhan, maka akan berakibat pengenalan yang sempit akan Yesus Kristus, akan Tuhan kita. Kehidupan rohani kita akan dangkal. Kita akan mudah sekali diombang-ambingkan oleh setiap pengajaran-pengajaran dan pengharapan yang tidak pernah berujung pada kenyataan. Betapa sia-sianya hidup iman kita. Salah satu contohnya adalah sebuah pemahaman yang dipercayai oleh orang-orang Saduki. Kita pernah belajar bahwa mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Alkitab berkata, jika kita tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Oleh sebab itu, mulai hari ini belajarlah firman Tuhan secara berkala, secara utuh, tidak sepotong-potong. Bacalah dengan rutin mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Terus berulang sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Back to Bible Indonesia mengajak setiap kita untuk belajar setiap hari, menggali firman Tuhan dari perikop per perikop, mulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Doakan bahwa setiap kita boleh bisa bersama-sama untuk mengikuti penggalian firman Tuhan ini setiap hari. Yang kedua, apa yang kita bisa tangkap dari perikop hubungan antara Yesus dan Daud. Seseorang tidak akan pernah bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan jikalau dia tidak pernah hidup dalam tuntunan Roh. Perhatikan ayat yang ke-43. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia Tuannya? Seluruh dunia mengakui bahwa Yesus itu nabi. Namun hanya kita orang-orang percaya yang mengakui bahwa Yesus tidak sekedar nabi. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah. Dia pencipta. Dia yang menyatakan dirinya sebagai manusia dengan tujuan supaya kita beroleh keselamatan. Dan jika setiap kita, saudara dan saya, hari ini bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita,
Saya beritahu bahwa itu karena tuntunan Roh yang memampukan kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Suatu kali Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang siapakah Yesus? Orang-orang melihat bahwa Yesus adalah nabi, adalah guru. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia. Namun Tuhan juga bertanya kepada Petrus, menurutmu sendiri siapakah aku? Dan Petrus menjawab, engkau Mesias, Anak Allah. Tuhan berkata kepada Petrus, bersyukurlah sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah, Tuhan, kalau Bapa di surga tidak mengaruniakannya kepada mereka. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur dan menyadari, karena dorongan Roh kita boleh mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Hal ini berarti bahwa Roh itu ada dalam hidup kita. Sebab itu hiduplah terus dalam tuntunan Roh, maka kita akan mengerti kebenaran demi kebenaran. Alkitab yang kita baca, biarkan kita boleh menafsirkannya bukan atas dasar pengetahuan pribadi kita, kebenaran pribadi kita, namun disingkapkan oleh Roh Kudus. Jika tidak pernah tersingkapkan oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita hanya sekedar mengerti firman Tuhan sebagai ilmu pengetahuan, bukan rema yang akan menuntun kita untuk kita boleh menghidupi firman-Nya. Yang ketiga, apa yang kita bisa tangkap dari ayat ini? Perhatikan ayat yang ke-45. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimanakah mungkin ia anaknya pula? Orang-orang Farisi terbungkam dengan pertanyaan ini, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menjelaskannya. Karena yang pertama tadi, mereka hanya belajar tentang logosnya, tentang apa yang tertulis. Mereka tidak pernah bisa berjalan bersama tuntunan Roh, karena pemahaman mereka yang sepenggal-penggal. Yang kedua, mereka tidak pernah hidup dalam tuntunan Roh. Akibatnya mereka hanya mengetahui namun tidak bisa menghidupi firman-Nya. Mereka tahu banyak tentang kitab suci namun tidak pernah menghidupi apa yang mereka tahu. Dari ayat ini kita tahu bahwa mereka mulai kehilangan makna sebenarnya. Waktu Tuhan Yesus bertanya tentang itu, tujuannya bukan untuk mencobai tapi menguji, menyingkapkan sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya Mesias itu adalah Allah. Mesias itu adalah Tuhan. Mesias itu adalah penyelamat, bukan sekedar nabi, tapi ia Tuhan yang menciptakan seluruh dunia ini, yang juga akan menyelamatkan orang-orang dari setiap dosa yang membawa mereka ke lubang maut. Orang-orang Farisi tidak memahami kebenaran ini karena mereka hanya mempelajari firman Tuhan sepenggal-penggal. Mereka tidak mau belajar lebih dalam. Mereka melupakan tentang Mesias. Mereka lebih menonjolkan peraturan-peraturan tradisi apa yang menguntungkan buat mereka, sehingga mereka melupakan dan mengabaikan kebenaran tentang Mesias. Hari-hari ini janganlah kita mengabaikan tentang kebenaran ini. Dari ayat yang ke-45 ini kita bisa dapati dan kita ketahui dan pahami bahwa sesungguhnya Yesus Mesias sebagai manusia adalah keturunan Daud. Namun dia juga adalah Tuhan yang ada sebelum Daud ada. Sebagai manusia, dia anak dari Maria. Namun dia adalah juga Tuhan dan Allah dan Juru Selamat bagi Maria. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai yang ke-47 berkata begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah
Juru selamatku. Sama seperti Daud menyebut bahwa Mesias adalah tuannya, Maria juga ibu kandungnya yang dekat itu setelah ia mengandung Yesus dari Roh Kudus menyebutnya Tuhan dan Allah Juru Selamatnya. Sebab itu hari ini jika Bapak Ibu Saudara ragu tentang ketuhanan Tuhan Yesus dan masih ombang-ambingkan oleh setiap pengajaran bahwa ia nabi yang tidak patut untuk disembah, hari ini membuktikan bahwa ia tidak hanya sekedar nabi, namun ia adalah Tuhan yang menyatakan dirinya menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kita, supaya setiap kita boleh beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. 3 hal yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama adalah belajarlah firman Tuhan secara utuh dan bukan sepotong-potong, supaya pengharapan kita menjadi nyata dan bukan berakhir kepada kesia-siaan. Yang kedua adalah seseorang tidak akan pernah bisa berkata Yesus adalah Mesias tanpa dorongan Roh. Yang ketiga adalah dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yesus tidak sekedar nabi, tapi ia adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu hari ini. Lewat setiap perikop yang kami dengar hari ini, kami boleh mengerti tentang siapa Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus untuk mulai rutin dan tekun untuk menggali firman-Mu secara utuh. Tolong dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk kami boleh menghidupi firman-Mu. Tidak sekedar kami mengetahui tentang kebenaran-Mu, firman-Mu, tapi kami mau menghidupi firman-Mu. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan adalah Raja dan Juru Selamat bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Cabut segala keraguan dalam hati kami tentang Engkau, sebab Engkau yang kami ketahui yang memegang kendali. Engkau tidak hanya menciptakan kami, tapi Engkau yang juga memperlengkapi kami, supaya kami boleh beroleh sebuah kehidupan dan menikmati janji-janji karena kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih, kami berdoa terjadilah dalam hidup kami apapun yang Bapa kehendaki atas hidup kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.